Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai metode membaca atau thoriqah qiraah dalam metodologi pembelajaran bahasa Arab. Saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang metode membaca, lalu pengertian metode membaca, cara menyajikan metode membaca, dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan dalam metode membaca ini. Nah, langsung saja yang pertama yakni latar belakang metode membaca. Yang melatar belakangi adanya metode ini, metode membaca, yakni reaksi atas metode langsung yang memprioritaskan keterampilan berbicara dan mengabaikan 3 keterampilan lainnya, yakni keterampilan mendengar, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Maka atas dasar inilah para pakar pendidik dan pakar bahasa termotivasi untuk mencetuskan suatu gagasan metode kontemporer sesuai dengan perkembangan pembelajaran bahasa. Nah, pada tahun 1929, Profesor Coleman mengemukakan sebuah realistis bahwa pembelajaran bahasa yang memfokuskan kepada keterampilan membaca adalah metode membaca. Metode ini diaktualisasikan lembaga-lembaga pendidikan formal dan perguruan tinggi Amerika serta lembaga-lembaga pendidikan lainnya di Eropa. Kendati metode ini populer dengan terminologi metode membaca, bukan berarti keterampilan yang lain diabaikan. Akan tetapi, dalam porsi yang minimal, latihan menulis dan berbicara juga diberikan, meskipun dengan porsi yang terbatas. Selanjutnya, pengertian mengenai metode membaca. Metode itu sendiri, pengertiannya adalah rencana menyeluruh mengenai penyajian bahasa secara sistematis berdasarkan pendekatan yang telah ditentukan. Jika pendekatan bersifat aksiomatis, maka metode bersifat prosedural. Lalu, pengertian metode membaca yakni cara menyajikan pelajaran dengan cara membaca, baik membaca dengan bersuara ataupun membaca dalam hati. Dalam pengertian lain, metode membaca atau thoriqah qiraah yaitu menyajikan materi pelajaran dengan cara lebih dulu mengutamakan membaca, yakni guru mula-mula membacakan topik-topik bacaan, kemudian diikuti oleh siswa dan siswinya. Untuk yang selanjutnya yakni cara menyajikan metode membaca ini. Teknik metode membaca ini dapat dilakukan dengan cara guru langsung membacakan materi pelajaran dan siswa-siswinya mendengarkan atau memperhatikan bacaan-bacaan gurunya dengan baik. Setelah itu, guru menunjuk salah satu siswanya untuk membacakan dengan jalan berganti-ganti atau bergiliran. Nah, setelah semua siswanya mendapat giliran membaca, guru mengulangi satu kali bacaan itu tadi dan diikuti oleh siswa-siswinya. Kemudian setelah itu, guru mencatatkan kata-kata sulit atau kata-kata yang baru, mufrodat yang baru yang belum diketahui siswa-siswinya di papan tulis untuk dicatat di buku catatan, guna untuk memperkaya perbendaharaan kata-kata atau mufrodat. Dan begitulah selanjutnya hingga selesai topik-topik yang telah diterapkan atau topik yang telah ditentukan. Nah, untuk yang terakhir yakni kelebihan dan kekurangan dalam metode membaca ini. Ada banyak kelebihan dan kekurangan dalam metode membaca ini. Yang pertama, kelebihannya terlebih dahulu yakni yang pertama adalah siswa-siswi dengan mudah dapat membaca dan memahami bacaan-bacaan bahasa Arab
dengan fasih dan benar. Yang kedua, siswa-siswi dapat menggunakan intonasi bacaan bahasa Arab sesuai dengan kaidah membaca yang benar. Yang ketiga, dengan pelajaran membaca tersebut, siswa diharapkan mampu pula menerjemahkan kata-kata dan memahami kalimat-kalimat bahasa Arab yang diajarkan. Yang keempat, siswa-siswi menguasai banyak kosakata. Dan yang terakhir, pelajar atau siswa-siswi bisa memahami aturan tata bahasa secara fungsional. Lalu yang selanjutnya yakni kekurangan di dalam metode membaca ini. Kekurangannya adalah pertama, pada metode ini untuk tingkat pemula dasar agak sukar diterapkan karena siswa-siswi masih sangat asing untuk membiasakan, sehingga kadang-kadang harus terpaksa berkali-kali mengulanginya. Selanjutnya yang kedua, pelajaran sering terasa membosankan, terutama bila guru yang mengajar tidak simpatik atau metode diterapkan secara tidak menarik bagi siswa. Nah, selanjutnya yang ketiga, pelajar kurang terampil dalam mengarang bebas. Dan yang terakhir, karena kosakata yang dikenalkan hanya berkaitan dengan bacaan, maka pelajar atau siswa-siswi lemah dalam memahami teks yang berbeda-beda, atau lemah dalam memahami teks yang nantinya baru bagi siswa dan siswi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Nanti di akhir video ini ada praktek atau salah satu contoh metode membaca dalam pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam belajar bahasa Arab. Sebelum kita belajar bahasa Arab pada pagi hari ini, mari kita baca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silahkan anak-anak buka halaman 29. Ibu akan membacakan materi tentang Asasul Manzil yang berjudul Adawatu fi Baiti. Nanti ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk meneruskan bacaan ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adawatu fi baiti. Huwa baiti. Baiti shagirun walakinnahu nadifun wa munaddamatun. Fi baiti khamsu ghurafin. Hadihi ghurfatun naumi. Fi ghurfatin naumi sarirun wa wisadatun wa jitharun. Tilka ghurfatul julusi fi ghurfatil julus arikatun wa maktabun wa zahriyatun wa suratun. Ahmad dan Nadif, silahkan meneruskan bacaan ibu ya, mulai dari dalika. Bismillahirrahmanirrahim. Dalika matba'u fil matbahi furnun wasallajatun wahizanatun tilka murfatu aqli fiha ma'idatun wasahnun wamil aqatun wakubun wasaukatun. Kelas selanjutnya Ariha meneruskan bacaannya Zidan ya. Tilka urfatun muda karoti fiha hizanatun wa maktabun wa kursiyun wa rofun. Baik, selanjutnya
Ibu akan membacakan terlebih dahulu, nanti kalian mengulangi apa yang Ibu baca ya. Al-adawatu fi baiti. Ayo. Al-adawatu fi baiti. Huwa baiti. Huwa baiti. Baiti shagirun. Baiti shagirun. Walakinnahu Walakinnahu nadifun wa munaddamatun. munaddamatun. Fi baiti Fi baiti khamsu hurufin. khamsu hurufin. Hadihi Hadihi ghurfatun naumi. ghurfatun naumi. Fi ghurfatin naumi Fi ghurfatin naumi sarirun sarirun wa wisadatun wa wisadatun wa ditharun. wa disarun. Tilka ghurfatul julusi. Tilka ghurfatul julusi. Fi ghurfatil julusi Fi ghurfatil julusi arikatun arikatun wa maktabun wa maktabun wa zahriyatun wa zariyatun wa suratun. wa suratun. Dzalika matbahun. Dalika matbahun. Fil matbahi Fil matbahi furnun furnun wa sallajatun wa salajatun wa khizanatun. wa hizanatun. Tilka ghurfatul aqli Tilka ghurfatul aqli fiha fiha ma'idatun ma'idatun wa shahnun wa sahnun wa mil'aqatun wa mil'aqatun wa kubun wa qubun wa syaukatun. wa syauqatun. Tilka ghurfatul mudzakarati Tilka ghurfatul mudzakarati fiha fiha hizanatun hizanatun wa maktabun wa maktabun wa kursiyun wa kursiyun wa rafun. wa rafun. Kelas, apakah sudah bisa anak-anak? Alhamdulillah. Bu akan perlihatkan di sini Ibu ada musoda tentang hari ini, tentang asasul mansil. Coba diperhatikan. Apa ada yang ditanyakan? Ya? Itu artinya hizanatan apa tuh? Hizanatun itu artinya tempat kita menyimpan jilbab, baju, seragam sekolah. Tahu Mbak? Lemari. Nah, betul sekali. Mas Zidan, apa ada yang ditanyakan? Enggak. Ya. Baik, cukup itu dulu pelajaran pada minggu ini ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Nah, untuk penutup hari ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.